Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Statistika dan Metodologi Penelitian ini, kita akan masuk ke materi ke-6 ya, dengan saya dosen pengampunya Fadwa Makura. Nah, di sini kalian akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuat suatu tulisan penelitian ya. Nah, di materi ke-6 ini kita masuk ke pokoknya, yaitu bagaimana cara menulis tentang tujuan dari suatu penelitian. Oke, apa sih itu tujuan penelitian? Itu adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan, atau data-data serta informasi apa saja yang akan dicapai dari penelitian itu. Jadi tujuan di sini harus tegas ya, langsung ke pokok tujuannya kamu di tulisan penelitian kamu nanti atau di skripsi atau tugas akhir, tujuannya apa sih gitu ya. Kalau misalnya contohnya mau membuat mesin itu yang bagaimana yang mau kamu buat, yang pastinya tidak akan sama persis dengan mesin yang sudah ada ya, atau dia misalnya lebih bagus, lebih murah, lebih kompatibel atau mobile, bisa dibawa-bawa ya, ringan dan lain-lain ya, itu bisa dijadikan tujuan. Nah, lalu bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret. Jadi bukan kalimat tanya ya. Beda dengan identifikasi masalah atau rumusan masalah. Kalau sebelumnya itu pakai kalimat tanya, di tujuan ini kalimatnya harus tegas tapi konkret. Oke. Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ini ada 3 macam. Satu, apa saja? Penelitian yang biasanya tujuannya untuk menemukan ilmu yang baru atau mesin yang baru ya. Jadi mesinnya itu belum pernah ada yang buat ya. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Lalu yang kedua, mengembangkan pengetahuan atau mesin yang sudah ada ya. Jadi ini masuknya ke inovasi atau modifikasi. Sedangkan ketiga, menguji pengetahuan yang sudah ada atau menguji mesin yang sudah ada. Berarti ini jatuhnya nanti analisa. Jadi mesinnya sudah ada, sudah diinovasi, kalian menguji aja benar nggak sih ini seperti yang di label-labelkan, oh ini mesinnya bagus, hasilnya lebih banyak, ya, tidak menimbulkan polusi dan lain-lain. Nah, itu kalian menguji, jatuhnya analisa atau pengujian. Nah, ini biasanya harus untuk pengujian data yang ada di laboratorium. Sementara beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian itu dibedakan menjadi, nah, satu, eksploratif. Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada ya, seperti sama saja dengan sebelumnya ya. Jadi menemukan teori baru atau menemukan mesin yang baru, nah ya, atau modul yang baru. Yang kedua, verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, ya, sehingga ditemukan hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat. Jadi ada dua ya, menggugurkan atau memperkuat pengetahuan dari teori yang sudah ada. Ini jatuhnya yang tadi yang kalau sebelumnya itu ketiga ya, tujuan ketiga, ini di sini menjadi tujuan yang kedua. Lalu yang ketiga ini di sini adalah development atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada atau dimodifikasi atau diinovasi lagi. Tentunya harus yang lebih bagus ya, lebih murah ya, atau lebih optimal hasilnya gitu ya. Oke. Ya. Nah, di sini nanti ada juga yang membagi tujuan penelitian menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus ya. Oke, berikut penjelasannya. Kalau tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dari penelitian itu sendiri ya. Jadi secara umum kamu gambarkan. Sedangkan tujuan khusus ini adalah tujuan yang lebih spesifik ya. Jadi sampai ke, misalnya kalau bikin mesin, sampai ke komponen-komponennya kamu sebutin satu persatu ya. Jadi tidak disebutkan satu unitnya tapi langsung ke komponennya ya. Oke. Atau kalau misalnya bentuknya analisis, ke variabel-variabel yang diuji. Nah, itu kalian sebutkan tujuannya apa nih, misalnya pakai variabel ini, variabel A, karena tujuannya mau A, variabel B tujuannya mau yang B, seperti itu.
dan biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum. Oke, cara membuat tujuan penelitian. Satu, kalian harus kembali melihat rumusan rumusan masalah. Kemarin sudah dijelaskan ya di pertemuan ketiga ya. Oke, lalu mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada ya. Contohnya apa aja kata-katanya, kalimatnya adalah pertama mengidentifikasi misalnya, saya mau diidentifikasi bahwa mesin saya ini nantinya, konstruksinya memakai, besi, memakai entah itu kamu pakainya galvanom atau galvanis, karena tujuannya apa, kalau misalnya tujuannya mencari murah ya pakai galvanom, tapi kuotanya seperti ini gitu ya. Lalu kalian mendeskripsikan, nanti di kalimatnya juga harus mendeskripsikan kenapa misalnya pakai galvanom. Ya karena beban yang ditanggung juga tidak terlalu berat sehingga tidak perlu pakai yang galvanis, tapi pakai yang galvanom dan lain-lain. Nah, di sini juga mengukur, maksudnya mengukur ini mengukur hasil mesinnya nanti apa aja, berapa mesinnya. Kalau sebelum misalnya mesinnya hanya bisa 5 kilo per jam, kalian bisa 6 kilo per jam. Harus lebih di atasnya ya. Lalu kalau ini menganalisa seperti tadi variabel-variabelnya, bisa menguatkan atau menggugurkan penelitian sebelumnya. Lalu ada juga membandingkan. Nah, kalau membandingkan misalnya mesin yang sebelumnya, seperti tadi outputnya cuma 5 kilo, sedangkan yang saya ini buat, hasilnya 6 kilo per jam. Itu ya, itu namanya membandingkan. Tetapi tentunya mesin saya ini juga lebih murah, lebih efisien, dan lebih mobile, bisa dibawa kemana mana misalnya mesinnya lebih kecil gitu ya. Oke. Oke, sekarang, masuk ke contoh lanjutan yang kemarin ya, untuk yang di peminatan manufaktur, kita lanjut ke mesin pembuatan mesin slicer tusuk sate. Ya, jadi di sini saya nggak tulis lagi apa itu tujuannya, apa itu identifikasinya, apa itu, perumusan masalahnya, terus batasan masalahnya, saya nggak ulang lagi, tetapi di sini saya langsung ke tujuannya ya. Jadi tujuan untuk membuat mesin slicer tusuk sate yang kalian bisa lihat di video sebelumnya atau materi sebelumnya, tujuan pertama ya, mesin akan dibuat mampu menghasilkan tusuk sate berujung runcing dalam 1 kali proses operasional. Karena ya di sini ya, keterangannya apa, maksudnya kalian bikin tujuan ini, kalimatnya jadi, to the point, mesin yang akan dibuat mampu menghasilkan tusuk sate berujung runcing. Karena mesin-mesin sebelumnya itu hanya memotong dan, menghaluskan saja, tapi bentuknya masih bulat. Sedangkan mesin yang mau kalian buat di sini, dia berujung runcing, tetapi dalam 1 kali operasional atau 1 kali jalan. Jadi harusnya 3 kali menjadi 1. Tujuan yang kedua, dari awal, bambu yang masih dalam bentuk bahan mentah dimasukkan ke dalam proses permesinan. Maka bambu juga tidak akan berpindah-pindah mesin karena langsung melalui tahapan tiga proses. Ya, jadi mesin ini ibaratnya 3 mesin dijatuhkan menjadi satu mesin. Tujuan yang ketiga, mesin yang dirancang mampu menghasilkan output finishing good ya, atau hasil jadi yang tidak mudah patah dengan jumlah output yang maksimal. Nah, kalau di sini kalian sudah ada, planning-nya mau berapa tusuk sate ya dalam 1 jam, ditampilkan saja, atau mesin-mesin yang lainnya misalnya mau berapa kilo atau berapa pieces, berapa unit, itu lebih bagus kalau ditampilkan di sini ya. Oke, yang keempat, konstruksi mesin tahan menahan beban transmisi dikarenakan dalam satu mesin terdapat 3 proses permesinan. Seperti yang tadi saya bilang, 3 proses, 3 mesin dijadikan 1 mesin di sini ya. Jadi, konstruksinya juga harus mampu menahan, transmisi. Transmisinya seperti motor, puli, poros, dan lain-lain. Jadi kalian harus, ada yang kalian pikirkan sebelum menyatukan satu mesin ya, 3 proses menjadi 1 proses. Oke, yang kelima, penggunaan pisau pada mesin slicer ini juga menggunakan 3 varian, ya karena di sini ada 3 proses. Oke,
itu adalah contoh yang dari manufaktur. Sekarang kita lanjut ke contoh peminatan yang konversi masih lanjutan yang kemarin membuat apa untuk menghasilkan energi listrik ya, tetapi yang berasal dari deburan ombak ya dengan memakai bandul. Ya, tujuan membuat mesin ini adalah mesin atau alat yang dibuat mampu menangkap energi yang berasal dari debur ombak dengan bantuan bandul ya. Yang kedua, bandul juga dirancang dengan spesifikasi yang mampu menangkap energi yang nantinya energi itu akan disimpan ke dalam baterai kering. Ya, yang ketiga, tujuannya mesin atau alat mampu mengapung di atas air laut dan dirancang tidak mudah terbalik karena guncangan ombak ya. Kalau terbalik nanti hilang semua energi yang udah ditangkap. Lalu yang keempat, komponen yang dibutuhkan juga dipilih sesuai karakteristik yang tidak mudah korosi karena terkena air asin. Jadi komponennya juga harus pintar-pintar memilihnya, bahan-bahannya apa aja ya. Oke, itulah bahasan kita tentang tujuan dari penelitian. Jadi isi keseluruhan dari bab 1 ini hampir selesai ya. Besok tinggal terakhir di pertemuan berikutnya tentang manfaat ya. Nanti lanjut di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.